Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Juniarti dari kelompok 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 yaitu skenario 6. Jadi langsung saja. Jadi kita langsung ke skenarionya. Di sini skenario 6 yaitu seorang wanita berusia 28 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan luka pada kemaluan dan terasa sangat nyeri. Awalnya berupa benjolan padat berisi nanah dan akhirnya pecah menimbulkan luka. Benjolan juga didapatkan di selangkangan kiri yang membesar, merah, dan terasa nyeri. Keluhan ini dialami sejak 1 minggu. Selanjutnya yang pertama yaitu kita menentukan dulu aspek sentralnya. Jadi aspek sentral yang saya ambil di sini adalah labium mayora. Jadi labium mayor itu atau disebut juga sebagai bibir besar merupakan kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong. Nah, labium mayora ini merupakan organa eksterna pada wanita dan labium mayora ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian destra dan sinistra. Nah, nanti kedua bagian ini dia akan bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Nah, selain itu labium mayora itu analog juga dengan skrotum pada pria. Yang kedua yaitu informasi tambahan. Nah, di informasi tambahan yang pertama kita melakukan anamnesis. Nah, di anamnesis ini terlebih dahulu kita gali dulu identitas dari pasien tadi, pasien wanita yang umurnya 28 tahun, status belum menikah dan bekerja sebagai PSK atau pekerja seks komersial. Kemudian pasien datang dengan keluhan utama yaitu adanya luka pada kemaluan yang terasa sangat nyeri, di mana awalnya hanya berupa benjolan padat yang berisi nanah, kemudian pecah sehingga menimbulkan luka. Nah, keluhan ini sudah dirasakan selama 1 minggu, di mana keluhan ini muncul secara tiba-tiba dan keluhan ini juga dirasakan panas tapi kadang-kadang. Nah, kemudian keluhan lainnya seperti sakit kepala, demam, pusing, adanya flu, batuk, kemudian adanya sesak itu tidak ada, serta lemas juga tidak ada. Kemudian kita cari tahu mengenai riwayat penyakit dahulunya, itu tidak ada keterangan. Riwayat penyakit di keluarga juga tidak ada keterangan. Kemudian riwayat pengobatan juga tidak ada. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik yang pertama yaitu tanda-tanda vitalnya, yaitu seperti tensi, kemudian pernafasan, nadi, dan suhu itu tidak ada keterangan. Selanjutnya yaitu status dermatologis. Nah, di status dermatologisnya didapatkan lokasinya yaitu di labium mayor dan selangkangan kiri dengan efloresensi di mana pada labium mayor yaitu ulkus yang multiple, kemudian tepinya tidak rata, bergaung, dan dikelilingi eritematos. Kemudian di selangkangan kiri itu didapatkan benjolan besar yang eritem. Jadi ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan sediaan apus, di mana pada pemeriksaan sediaan apus ini akan diambil pada tepi ulkus yang bergaung, kemudian nanti akan dibuat apusan pada gelas objek, kemudian dilakukan pewarnaan apakah gram ataupun gemsa. Nah, nanti pada pemeriksaan sediaan apus ini akan ditemukan bakteri gram negatif yang berbentuk seperti kereta api atau rantai. Nah, di mana bakteri ini merupakan bakteri Haemophilus ducreyi. Yang ketiga yaitu hubungan sebab akibat, yaitu jadi hubungannya dari tadi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang dilakukan diakibatkan karena adanya infeksi dari Haemophilus ducreyi. Nah, jadi akibat Haemophilus ducreyi ini yang mengakibatkan terjadinya luka yang dialami pasien nanti akan dijelaskan di hipotesis. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor
risiko. Jadi faktor risiko berdasarkan skenario yaitu bekerja sebagai PSK, di mana PSK merupakan suatu kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena yang namanya penyakit menular seksual. Mengapa? Karena pekerja seks komersial ini melakukan hubungan seks yang tidak sehat dengan berganti-ganti pasangan setiap waktunya. Yang kelima yaitu hipotesis. Jadi berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang didapatkan, dapat ditegakkan diagnosis bahwa pasien ini mengalami penyakit yaitu ulkus mole atau kankroid. Jadi ulkus mole ini merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual akut yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Nah, tadi didapatkan bahwa pasien ini merupakan pekerja PSK atau pekerja seks komersial, di mana ketika kontak dengan orang yang sebelumnya mengalami infeksi Haemophilus ducreyi, akibatnya Haemophilus ducreyi ini akan berpenetrasi ke dalam epidermis melalui sel-sel epitel yang rusak karena trauma ataukah abrasi saat melakukan hubungan seksual. Kemudian nanti polimorfonuklear dan makrofag akan segera memfagositosis bakteri tersebut yaitu Haemophilus ducreyi, namun karena tidak mampu menyingkirkan Haemophilus ducreyi itu, akibatnya bakteri akan berkembang menjadi lebih banyak, sehingga bakteri ini akan menimbulkan suatu penyakit yang awalnya bentuknya itu berupa pustul, kemudian lama-kelamaan akan menjadi ulceratif. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeriksaan tambahan. Jadi sebenarnya ketika dilakukan tadi pemeriksaan sedia napus itu sudah dapat ditegakkan diagnosa. Namun ada beberapa pemeriksaan lainnya yang juga dapat dilakukan seperti biakan kuman, biopsi dan PCR. Nah, di biopsi ini tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosis. Jadi nanti akan diperiksa secara histopatologi dan biasanya akan ditemukan pada daerah superficial pada dasar ulkus yaitu neutrofil, fibrin, eritrosit dan jaringan nekrotik. Kemudian PCR. Nah, PCR ini tujuannya untuk menemukan adanya antibodi atau tidak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penata laksanaan. Dan penata laksanaannya yaitu ada farmakologi, di mana farmakologinya ada dua yaitu sistemik dan lokal. Nah, untuk sistemik dapat diberikan azitromisin 1 gram diberi secara oral dengan dosis tunggal, atau dapat diberikan ceftriaxone 250 mg secara intramuskular dengan dosis tunggal, atau dapat juga diberikan ciprofloxacin 500 mg oral 2 kali sehari selama 3 hari, atau dapat juga diberikan eritromisin 500 mg oral diberi 3 kali sehari selama 7 hari. Kemudian untuk lokal itu dapat diberikan NaCl fisiologi. Jadi tujuannya ini yaitu untuk membersihkan luka tadi agar tidak terjadi infeksi sekunder. Selanjutnya kita juga edukasi kepada pasien. Jadi yang pertama kita edukasi pasien, yaitu kita jelaskan mengenai penyakit yang dideritanya. Jadi kita jelaskan sama pasien bahwa penyakit yang pasien alami itu merupakan suatu penyakit menular seksual yang didapatkan dari kontak seksual dengan orang yang sebelumnya pernah mengalami infeksi ini. Yang kedua yaitu menyarankan pasien untuk menghindari multiple sex partner, karena dengan begitu maka penyakit yang diderita pasien akan berkurang. Namun apabila pasien tidak menghindari multiple sex partner ini, maka penyakitnya mungkin akan semakin parah dan bisa menyebabkan terjadinya HIV. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyarankan agar menggunakan kondom. Jadi karena pekerjaan pasien sebagai PSK dan mungkin akan sangat sulit untuk tidak melakukan atau menghindari melakukan hubungan seksual, maka kita menyarankan untuk menggunakan kondom yang baik. Selanjutnya yang keempat, pasien diberi penjelasan mengenai kebersihan badan terutama di area genital, tujuannya agar tidak terjadinya infeksi sekunder. Kemudian pasien juga disarankan untuk tidak menggunakan pakaian yang ketat sehingga akan membuat
ulkus tadi pada genitalnya akan semakin nyeri. Kemudian yang kelima yaitu pasien diberi penjelasan mengenai aturan minum obat. Jadi pasien diberitahu agar meminum obatnya secara teratur sehingga penyakitnya akan cepat sembuh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai modul 1 yaitu skenario 6 tentang ulkus mole atau kankroid. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.